Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh bersama-sama hadir berkumpul tempat ini untuk memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita, supaya kita dapat fokus ibadah pagi hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Kami memberikan waktu untuk Bapak Ibu berdoa secara pribadi, bersaat teduh untuk mempersiapkan pribadi lepas pribadi. Dan saya akan mendukung dalam pembacaan firman Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Amin. Mari kita datang menyembah Tuhan, menaikkan pujian syukur kita ke hadapan Tuhan. Saat ini saat indah, saat kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Saya undang jemaat berdiri bersama-sama dengan sepenuh hati kita memuji, memuliakan Tuhan. Saat ini saat indah. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saatnya Tuhan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu, amin. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ini saat indah memuji Engkau Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini saatnya Engkau Tuhan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini
Tuhanmu, urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Haleluya, ku rasakan saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Kami hormat dan kagum akan Kau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan pimpinan-Mu hari lepas hari hingga sampai pada hari ini Tuhan. Engkau terus menyertai, Engkau terus memberkati, dan Engkau terus memimpin setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Hingga pada hari ini kami bersama-sama berkumpul tempat ini untuk memuji, memuliakan, mengagungkan akan kebesaran-Mu Tuhan. Pagi hari Tuhan, kami beribadah hanya kepada-Mu Tuhan. Biar setiap pujian-pujian kami naikkan menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kau memberkati ibadah pagi hari dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami yakin, kami percaya, kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada Engkau saja. Setiap roh jahat, kuasa jahat yang mengganggu dalam rangkaian ibadah pagi hari ini, Hamba-Mu tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus memberkati, memimpin, mempunyai otoritas pribadi lepas pribadi kepada kami semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ada jaminan yang pasti ketika kita hidup di dalam Yesus. Jaminan yang sangat mulia, yaitu keselamatan. Karena Yesuslah juru selamat bagi kita semuanya. Jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyikan, aku sembah.
Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha besar. Hilang dukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malam, warta gemar, rahmat kasih-Nya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sembah, aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha besar. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menunggu di dunia ku dipenuhi kasih mesra. Aku nyanyikan, aku sembah, aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha besar. Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku Maha besar. Juru Selamatku Maha besar. Juru Selamatku Maha besar. Amin. Juru Selamat yang Maha besar di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan disambut oleh Bapak Kepala Sidang. Kami persilahkan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala alam. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari yang segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menyertai memberkati kita bersama-sama, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih Kristus, dan saya ingin menyambut saudara yang pertama kali ikut di dalam kebaktian di gereja ini, yaitu Ibu Eva. Tolong tangan ya. Selamat pagi, selamat datang Ibu. Kita sangat senang sekali untuk dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan,
melalui Gereja Baptis Topomulyo. Kiranya Tuhan memberkati Ibu bersama-sama dengan kami semuanya. Silakan duduk kembali. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah pagi ini kita mau fokus, ya, baik pikiran hati kita semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Kita siapkan hati, telinga, pikiran kita kepada firman Tuhan, sehingga kita boleh memahami akan rancangan Tuhan yang baik di dalam hidup kita, untuk hidup kita pada saat ini sampai kekal selamanya. Ya, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Hari lepas hari, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, karena kita sembah adalah Yesus, Tuhan yang telah bangkit. Dan tuntunannya, kasih setianya selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Mari bersukacita, memuji menyembah Tuhan, tak pernah ragu akan kasih setia Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Kita bersukacita bersama-sama, kita bertepuk tangan, mari kita berdiri, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berjasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Karena Tuhan yang menyertai, yang memimpin hidup kita semuanya, maka kita akan menjadi orang-orang pemenang. Bahkan lebih dari pemenang, karena Yesus yang memimpin kita semuanya. Lebih dari pemenang di dalam segala perkara. Haleluya.
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, karena Yesus yang menyertai kehidupan kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. 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 Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Biarlah segala pujian yang kita naikkan menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca bersama-sama pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan, dikupas lebih lanjut dalam penyampaian firman Tuhan. Bacaan dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang kelima. Satu ayat ini kita akan baca bersama-sama. Yosua 1 ayat 5 dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Inilah janji Tuhan kepada Yosua, dan janji itu juga berlaku untuk kita ketika kita hidup mengandalkan Tuhan. Kita akan meresponi pembacaan firman Tuhan dengan menaikkan pujian, Tuhan menuntun hidupku. Betapa suka
tangan yang memegang teguh hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di laut teduh atau topan penuh. Itu Tuhan, Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku, tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku puas dengan kehendakmu, sebab Tuhan penuntun. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh hatiku berserah penuh. Tuhan menuntun hidupku. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukannya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari persiapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus dalam penyampaian firman Tuhan. Kita akan menyiapkan dengan menaikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Kami undang jemaat berdiri bersama-sama dengan kesungguhan hati kita. Kita pujikan pujian ini sebagai persiapan kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkaulah kekuatan dan perisai kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Yesus, kau sungguh berarti bagi kami. Yesus, Yesus, kau berarti bagi
seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Demikian kami rindu akan firman-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkaulah kekuatan dan perisai kami. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah-Mu. Yesus, Yesus kau berarti. Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus kau segalanya. Yesus, Yesus, Yesus. Sepatu stafnya saya serahkan kepada hamba-Nya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, oh segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik yang mengasihi kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu. Engkau yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati, memelihara hidup kami dengan baik dan sempurna. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersujud syukur, menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, sehingga kami berkenan kepadamu, untuk kami beribadah kepadamu, yang sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Urapi hati dan pikiran kami, dibukakan oleh Tuhan untuk kami dapat menerima berkat firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan boleh kami pahami, boleh kami mengerti, kami dimampukan untuk melakukan, sehingga berkat Tuhan yang berkelimpahan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Oleh sebab itu hamba-Mu mohon kepadamu, mampukan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat dan pimpinan-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hamba-Mu kata-kata yang sederhana, yang mudah dimengerti oleh seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat pemberitaan firman ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
kita berbahagia bersama-sama karena kita bersukacita nanti kebaktian yang kedua kita akan menikmati berkat Tuhan berupa jiwa-jiwa yang diselamatkan yang akan dibaptiskan dalam ibadah kedua, saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui, kita pahami sebuah pembaptisan. Ya. Pembaptisan adalah suatu ikrar atau proklamasi tentang dirinya bahwa dirinya sudah bertobat kepada Tuhan. Ya, ini suatu wujud dari suatu pertobatan. Seperti bangsa Indonesia saat memproklamirkan kemerdekaan itu karena mereka sudah yakin ya bahwa dirinya negara ini merdeka lalu mau memproklamirkan kemerdekaan. Demikian juga baptisan, ya sudah meyakini untuk dirinya sudah bertobat kepada Tuhan, menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan, diwujudkan dengan pembaptisan. Ya. Coba sedikit saya perlu sampaikan kepada saudara supaya saudara memahami setelah pembaptisan itu bagaimana. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-6. Ya. Roma pasal yang ke-6 hanya sebenarnya dari ayat yang ketiga ya, supaya saudara jelas. Roma pasal 6 ayat yang ketiga supaya jelas ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya ya. Jadi baptisan itu nanti di Islam itu tanda dikuburkan kematian, dosa, lalu dimuncul bersama Yesus hidup baru. Arti pembaptisan itu begitu. Ayat yang keempat maka dikatakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup yang baru. Berarti kan ya hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Perhatikan, manusia lama telah disalibkan, telah mati, dikuburkan, supaya dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Ya. Itu yang kita yakini, kita imani saat ini. Kita yang sudah dibaptiskan itu hidup dengan Kristus. Ya. Hidup dengan Kristus. Sehingga saat pembaptisan itu, setelah dibaptiskan, ya, Roh Kudus itu turun. Masuk di dalam orang yang dibaptiskan. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri waktu Yesus dibaptiskan juga demikian. Roh Kudus yang berupa burung merpati itu masuk di dalam Kristus. Sama dengan kita di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 ya. Orang yang dibaptiskan setelah dibaptiskan Roh Kudus itu masuk menggantikan dosa yang ada di dalamnya, sehingga Roh Kudus itu ada di dalam diri orang yang sudah percaya kepada Yesus ya, dengan bukti dibaptiskan itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kehidupan yang baru itu hidup bersama Yesus. Perhatikan ini ya. Sering kita tidak memahami bahwa kita hidup itu bersama Kristus ya, bersama Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi kekristenan itu bukan masalah moral dan etika saja, bukan masalah kita menjadi orang baik saja, ya. Ada perubahan yang setelah bertobat, memang kita dimampukan untuk berbuat baik,
Tapi semua orang pun berusaha untuk berbuat baik. Tetangga sebelah juga begitu. Cuman tetangga sebelah itu mereka berbuat baik untuk masuk surga. Sedangkan kita berbuat baik itu adalah buah dari pertobatan. Itu perbedaannya di situ. Ya. Karena apa? Karena kita sebagai umat Tuhan setelah dibaptiskan dari Kristus, kita dipersiapkan firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang mengajar, yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, sehingga kita itu diperlengkapi untuk hidup dengan perbuatan baik, moral dan etika kita. Sebab itu orang Kristen kalau tidak bisa berbuat baik itu perlu dipertanyakan pertobatannya. Dia sungguh-sungguh bertobat atau belum? Itu udah hanya semua orang begitu, ya. Coba di dalam 2 Timotius. Ini orang yang sudah dibaptis di 2 Timotius pasal 3. Ya. Ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan ini firman Allah ya, yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kemuliaan Allah, orang yang ada di dalam Kristus, orang yang sudah dibaptiskan, semua itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Tapi kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah dibaptiskan, kita itu lebih daripada itu. Ini yang penting bagi kita semuanya, ya, yang harus kita pahami, ya. Hidup ini sebagai kita sebagai pengikut Kristus, bahwa Allah diam di dalam kita. Roh Kudus itu yang sudah masuk di dalam hati kita. Ini yang harus kita responi dengan sungguh-sungguh. Karena Roh Kudus Allah itu adalah pribadi Allah sendiri yang masuk di dalam diri kita dan bekerja di dalam hidup kita. Ini kadang disepelekan. Jadi hanya orang Kristen hanya dibanggakan untuk perbuatan baik saja. Ya. Untuk mewujudkan bahwa dirinya orang yang sudah bertobat. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya pertobatan itu, Roh Kudus itu, Roh Allah itu masuk di dalam diri kita bagi orang-orang yang percaya. Ini kehidupan Kristen itu begitu, yang sebenarnya. Ya. Jadi Roh Kudus itu masuk di dalam kita untuk bekerja di dalam kita, menuntun hidup kita, memberi hikmat kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi hal-hal yang kita tidak ketahui. Allah sendiri yang mempunyai kuasa, menuntun, mempunyai rancangan yang indah bagi hidup kita, itu melalui rohnya yang ada di dalam kita. Itu yang penting, saudara. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-7 ayat, perhatikan ya, ayat 37 dari 37 ya. Ini Pak. Dan pada hari terakhir, yaitu pada hari perayaan, puncak perayaan itu, perayaan Pondok Daun ini, hari kemenangan, hari panen, Yesus berdiri dan berseru,
barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kata haus itu sama dengan kerinduan. Orang haus itu rindu untuk minum. Ya, keinginan untuk minum. Dan minum. Jadi kalau kita mau datang haus kepada Kristus, kita datang kepada Yesus, kita ada suatu pembukaan hati kita untuk menerima Dia, percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk Dia masuk di dalam kita. Kita minum itu artinya kita bukan hanya datang kepada Yesus tapi diam, tidak. Kita menyatakan dirinya kepada Dia. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuklah di dalam hidupku. Itu namanya haus. Kemudian ayat 38, barang siapa percaya, barang siapa mengimani Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya, perhatikan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh. Roh besar ini roh Allah, roh kudus, yang akan diterima oleh mereka dan yang percaya kepadanya. Jadi Roh Kudus yang masuk di dalam kita setelah kita percaya dibaptiskan itu bekerja, ya, menuntun, membimbing, memberikan kekuatan kepada kita. Itu kalau kita menyadari, kita mengimani, kita mempercayai, kita meyakini bahwa diriku sekarang bukan aku lagi, bukan dosa, tetapi Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau kita tidak demikian, Roh Kudus diam saja. Saudara tetap bekerja dengan bertindak dengan kekuatan saudara sendiri. Menjadi orang baik itu hanya menjadi orang baik. Ya. Padahal yang penting ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Roh Kudus itu yang ada di dalam kita, roh itu besar, tidak ada yang melawan Dia. Sudah bayangkan kalau itu ada di dalam kita, ya, tidak ada yang dapat melawan Dia. Ya. Ini perlu kita responi dengan iman, dengan hidup taat kepada kehendaknya, bahwa Dia ada di dalam kita tuh, Dia akan menyertai kita, Dia akan menuntun, membimbing kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang berhasil di dalam segala hal. Itu kehendak Tuhan. Jangan saudara sepelekan hidup ini, sehingga saudara hanya keinginan saudara sendiri dengan kekuatan saudara sendiri menjadi orang baik, ya, sehingga segalanya tidak pernah berhasil, tidak pernah menang. Ya. Itu mengapa saya mempercayai ini sehingga saya melayani itu tidak pernah takut. Tidak pernah takut melayani, saya membuka gereja di mana-mana. Melayani di sini banyak tantangan, banyak cobaan, tidak pernah takut saya. Karena saya mengandalkan Roh Kudus ada di dalam saya, itu akan menyertai saya, akan menuntun langkah saya, memberi hikmat kepada saya, sehingga semuanya dapat saya lakukan. Ini bukan keberhasilan saya, keberhasilan Roh, keberhasilan Allah yang ada di dalam saya. Saya sebagai alatnya. Saya harapkan begitu kepada saudara semua. Roh yang ada di dalam saudara akan menuntun saudara untuk masa depan saudara dari saat hidup ini sampai kekal selama-lamanya. Itu yang penting saudara dari hidup kita bersama-sama. Ya. Kita tadi membaca dalam kitab Yosua itu menyatakan bahwa Yosua itu mengimani akan janji Allah yang disampaikannya, bahwa Allah akan mengikuti dia, akan membuat dia berhasil di masa depan. Janji Allah ini diimani oleh Yosua dan dilakukan dalam hidupnya, maka dia tidak akan tengok kanan, tengok kiri, tidak. Dia lurus sesuai dengan kehendak Allah, maka dia menjadi orang yang berhasil. Ini bukan hanya kepada Yosua saja, saudara, juga kepada yang lainnya
juga kepada kita semuanya. Kita harus mengimani hal itu, bahwa Allah itu memanggil kita masuk di dalam kita, menuntun hidup kita. Dia mempunyai rancangan yang indah di dalam hidup kita. Bukan seperti orang-orang dunia itu. Rancangan Tuhan itu indah, karena kita diinginkan menjadi saksinya. Kalau kita tidak berhasil, bagaimana kita menjadi saksi Tuhan? Sedangkan sudah merencanakan rancanganku masa depan penuh damai sejahtera dan keberhasilan, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang dikatakan firman Tuhan demikian. Itu harus kita imani, kita tangkap, ya, bahwa Allah bekerja di dalam kita. Kita mengikuti taat di dalam kehendaknya, sehingga dalam kita melakukan itu kita akan menikmati apa yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita. Ya, saya kasih contoh keberhasilan, bukan hanya Yosua jelas gitu ya. Yusuf itu orang yang dipersekusi oleh keluarganya. Ya. Tetapi karena Allah menyertai dia, karena dia mengimani apa yang dijanjikan oleh Allah melalui mimpinya, ya, maka Allah menyertai dia, sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan seperti apa yang dikatakan pujian tadi. Ya. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Tidak ada, saudara. Bahkan dikatakan di situ, baik itu penindasan, baik itu kesesakan, baik itu kepenganiayaan, baik itu kelaparan, tidak ada yang dapat memisahkan Allah dari kita. Itu kesetiaan Allah. Kalau Allah di pihak kita, ya. Bahkan dikatakan dalam pujian tadi bahwa kita lebih dari pemenang. Itu ditulis dalam Roma 8 ayat 37. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yusuf adalah orang yang polos, orang yang jujur, tulus, sehingga dengan kepolosan kejujurannya ia mengasihi saudara-saudaranya semuanya. Maka waktu dia mendapat mimpi dari Tuhan, ia menceritakan kepada saudara-saudaranya karena kepolosan, kejujurannya, kasihnya kepada saudara-saudaranya. Ya, itu seperti anak kecil. Anak kecil itu kan anaknya kan polos, tulus, jujur, ya seperti itu. Itu yang anak kecil itu yang dipegang oleh Tuhan Yesus sebagai contoh untuk hidup kita, supaya kita hidup seperti anak kecil. Kita polos, jujur hidup kita, ya, tulus itu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 18, coba kita buka Matius 18. Ya, ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Matius 18, saya bacakan mulai ayat yang ketiga ya. Matius 18 ayat ketiga, maka Yesus aku lalu berkata kepadanya, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Dalam ayat ini saya masukkan dalam kerajaan surga itu kuasa. Kamu tidak akan mengalami kuasa Allah. Ya, kalau kamu tidak seperti anak kecil ini. Ya. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini berarti orang yang tulus, orang yang jujur, seperti anak kecil ini, ia yang punya kerajaan surga. Ia yang mempunyai kuasa Allah. Ialah orang yang disertai Allah. Jadi kepolosan, kejujuran Yusuf itu
tidak dianggap baik oleh saudara-saudaranya. Dikatakan itu dianggap sebagai suatu penghinaan oleh saudara-saudaranya. Sehingga apa? Dia dipersekusi. Dia dibuang ke sumur. Dia dijual oleh orang Mesir. Ya. Ini yang artinya saudara-saudaranya itu menolak kehadiran Tuhan. Karena dalam ayat ini dikatakan siapa yang menyambut seorang anak kecil ini, yang artinya siapa yang menyambut orang jujur, orang tulus, orang yang polos itu seperti dia menyambut aku. Ya, saudara-saudara ini tidak menyambut dengan baik, berarti dia menolak Allah. Tapi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang tulus, yang jujur seperti anak kecil ini, inilah orang yang disertai Tuhan. Ya. Tuhan melindungi, menguatkan, menuntun. Jadi penyertaan Tuhan itu ada di dalam Yusuf. Karena Yusuf orang yang tulus, orang yang polos, orang yang jujur. Ya. Dia disertai Tuhan di dalam setiap tempat. Di dalam segala tempat. Baik itu tempat yang baik maupun tempat yang buruk, itu Tuhan menyertai dia. Ya. Itu bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang tulus kepada Tuhan, orang yang jujur kepada Tuhan, orang yang polos disertai Tuhan. Baik Yusuf di rumah Potifar maupun di dalam penjara, maupun sekalipun dia sebagai raja, dia tetap disertai Tuhan. Ya. Bahkan dia bisa menjadi berkat. Coba kita lihat di dalam Kejadian, ini peristiwa Yusuf, Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39, coba perhatikan dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil, perhatikan. Orang yang disertai Tuhan itu selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya di Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ini yang menjadi saksi Tuhan, saya katakan menjadi saksi Tuhan, orang itu melihat bahwa orang yang disertai Tuhan itu berhasil. Orang Kristen harus begitu. Ya. Keberhasilan kita menunjukkan bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf dapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa di rumahnya dalam segala miliknya dan diserahkannya kepada kuasa Yusuf. Ayat 5, sejak memberikan kuasa ke dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada di dalam segala miliknya, baik yang di rumahnya maupun di ladangnya. Bukan hanya dia diberkati, menjadi berkat. Potifar sekeluarga diberkati karena dia menyambut Yusuf, bekerja di dalam rumahnya. Coba saudara renungkan ini, terapkan dalam hidup saudara. Keberhasilan itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandian kita. Keberhasilan itu di mana saat Tuhan menyertai kita. Saya katakan tadi, waktu kita bertobat, Roh Kudus masuk dalam kita, kita sambut, kita imani bahwa Dia yang menuntun hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bukan kita hanya menjadi orang baik. Tetapi orang yang diberkati Tuhan. Orang yang menjadi berkat bagi orang lain juga. Itu yang penting saudara kita perhatikan bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
keberhasilan itu adalah wujud dari penyertaan Tuhan. Dan pada akhirnya penyertaan Tuhan membuat Yusuf berhasil menjadi penguasa di Mesir. Dari paling bawah terus disertai Tuhan karena dia menyerahkan hidupnya taat kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan ada di dalam dia dituntun oleh Tuhan, ya, menjadi berhasil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk meraih masa depan, memang kita banyak tantangan dan persoalan seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Saudara, bukan di tempat yang basah, pekerjaan yang mentereng, kita dapat berhasil. Tetapi di mana Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai saudara, maka saudara dapat berhasil. Dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara bisnis, dimanapun saudara mengatur rumah tangga, di mana saudara melayani. Saat Allah menyertai saudara, saudara sambut dengan iman saudara, saudara pasti berhasil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya keberhasilan, satu kemenangan, di mana Allah menyertai, kemenangan itu terjadi. Setelah Yusuf, saya mencontohkan Daud. Ya. Sejak muda, Daud selalu hidup mengandalkan Tuhan. Saudara boleh pelajari ini. Ya. Walaupun dia diberi pekerjaan oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, pekerjaan yang hina, hanya sebagai gembala kambing, gembala domba hanya 3-5 ekor. Ya. Tetapi ia bekerja dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab, karena ia merasakan dia bertanggung jawab dengan Tuhan, bukan bertanggung jawab dengan manusia, supaya dipuji oleh manusia, tidak. Ya. Ia bekerja sungguh-sungguh bertanggung jawab. Inilah yang diperhatikan oleh Allah. Menunjukkan bahwa dia mengandalkan Tuhan. Ia menjagai domba-dombanya dengan bertaruh nyawa menghadapi binatang-binatang buas. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 25 ayat 21, barang siapa setia kepada perkara-perkara yang kecil, ia akan diberi tanggung jawab perkara yang besar. Perhatikan ini, saudara. Jangan saudara sepelekan, saudara setelah lulus bekerja, pertama saudara, wah pekerjaan hanya begini toh, saya kan mahasiswa, jangan begitu. Ya. Saudara itu adalah diberikan oleh Tuhan. Tuhan menguji kesetiaan saudara kepada Tuhan melalui pekerjaan saudara. Kalau saudara tekun, tanggung jawab pada pekerjaan yang kecil, Tuhan akan berikan saudara tanggung jawab yang besar. Ya saudara. Ya. Inilah Daud setia terhadap pekerjaan yang kecil, di dalam perkara yang kecil, sebagai gembala yang hina, ya. Akhirnya dia diangkat oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dalam karirnya sampai dia menjadi raja besar Israel. Ya. Memang banyak tantangan, bukan mudah begitu. Ya, dia harus berperang melawan kerajaan-kerajaan yang besar. Ya, dia harus melawan dengan orang-orang dalam yang tidak senang dengan dia, termasuk mertuanya. Ya. Karena Allah menyertai dia, dia berhasil dengan baik. Ya. Contohnya waktu melawan Goliat.
Itu orang Filistin itu, orang Israel itu tidak ada yang berani melawan Goliat. Itu perkara besar. Tetapi Daud yang masih imut-imut itu berani melawan Goliat. Karena apa? Karena dia mengimani bahwa Allah berserta dengan dia. Maka dia mengatakan kepada Goliat itu, kamu datang pakai pedang, aku datang dengan nama Tuhan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya taat kepada Tuhan. Ya. Orang yang mengimani bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala masalah, di dalam segala persoalan. Ya. Di dalam 1 Samuel pasal 17. Satu Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. Ya, coba perhatikan ini Daud melawan Goliat ini. Apa yang dikatakan oleh Daud, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang disertai Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46, hari ini juga Tuhan, bukan aku, kata Daud. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan itu begini. Dari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Sampai di situ saja. Ini ada iman, keyakinan. Karena yang melawan Goliat itu bukan dia, Allah yang akan melawan Goliat. Dia hanya menadakan dirinya, aku sebagai alatnya saja. Bukan dirinya, bukan aku yang mengalahkan Goliat. Daud tidak sombong, tidak mencitrakan dirinya, tetapi dia menganggap Allah yang mengalahkan Goliat. Itu orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyertai dia. Ya. Di dalam ayat 50 akhirnya Daud bisa mengalahkan. Ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu. Hanya dengan umban dan batu mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, memang kita kadang, ya kita sebagai orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kemampuan seperti orang-orang yang lainnya. Tetapi kalau kita mengimani bahwa Allah di dalam kita, ya, bekerja di dalam kita akan melewati semua rintangan yang kita punya berhasil. Iya saudara. Saya tidak meremehkan pendeta-pendeta, tidak. Saya masuk di sini sebagai orang yang miskin, tentang pengetahuan, ya, tentang intelektual, kepandian, miskin saya dibandingkan 3 pendeta yang sudah pernah ada di sini. Tetapi 3 pendeta itu tidak berhasil. Waktu di sini hanya 12 orang. Saya sebenarnya minder, mau melarikan diri waktu saya ditugaskan di sini. Ya, tetapi Tuhan menginginkan melalui jemaat yang tidak mau saya tinggal, ya saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri saya apa? Sungguh-sungguh saya keluar dari pekerjaan yang memberikan saya masa depan yang tidak usah susah-susah. Saya tinggalkan.
untuk masuk di tempat ini yang tidak ada apa-apanya. Tidak ada duitnya, tidak ada jemaatnya, hanya 12 orang. Tetapi itu panggilan Tuhan, saya mengandalkan Dia dengan segalanya. Semua sahabat lewati walaupun melawan masyarakat, melawan pemerintah, melawan segalanya. Rintangan-rintangan saya hadapi dalam pelayanan di sini. Akhirnya saya dapat melewati semuanya. Itu Tuhan. Karena kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang memakai saya hanya itu saja. Ini saudara dapat melakukan semuanya. Itu masalah pelayanan, masalah keluarga, masalah ekonomi yang carut marut sebenarnya. Tapi Tuhan memelihara dengan baik, dengan sempurna. Maka doa saya, Engkau memeliharaku dengan sempurna. Karena saya merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Tidak ada kekurangan dalam hidup saya. Baik secara pribadi, berumah tangga, ekonomi, pelayanan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna. Tidak ada kekurangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Sekarang bagaimana Allah dapat menyertai kita? Itu pertanyaannya. Saya sampaikan tadi, kita harus mengimani bahwa Roh Kudus itu ada di hati kita. Ada di dalam kita harus mengimani. Itu tidak bisa kita sepelekan kalau kita mau menjadi orang yang berhasil, bagaimana Allah menyertai kita. Dari awal kita pertobatan, Roh Kudus itu ada dalam kita imani. Dia yang akan menyertai, menuntun kita. Itu adanya Allah beserta kita. Tatkala kita mengimani Dia, ya, kita setia melakukan segala perintah-perintahnya. Itu kehendak Roh yang ada di dalam kita. Ya. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Ya, perhatikan ayat ini. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Roh Kudus yang ada di dalam kita pasti membisikkan kepada kita apa yang akan kita lakukan. Baik menghadapi masalah cobaan maupun kesenangan. Dia akan membisikkan kepada kita melalui hati kita. Pasti itu. Sesuai dengan firman yang disampaikannya. Kalau kita menuruti, mengasihi Dia, taat kepada Dia, Dia Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus akan bersama-sama dengan kita. Hidup menyertai kita. Itu yang menjadikan orang berhasil. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena ada di Dia keberhasilan kita, karena yang ada di dalam Dia, di kita itu, Allah itu akan bersama-sama bekerja dengan kita. Itu Roma 8 ayat 28. Bahkan Dia sendiri yang bekerja keras untuk kemenangan kita itu di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Allah sendiri yang mengerjakannya. Ada saudara-saudara kasih Tuhan.
pada akhirnya Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari kuasa dosa dan membawa kita dalam kehidupan yang baru, lahir baru, di mana Roh Kudus masuk di dalam hati kita menggantikan dosa. Mari kita yakini, kita imani bahwa Roh Kudus menguasai, melindungi, memimpin, menuntun jalan kita ke depan. Ya. Sesuai dengan Yohanes 16 ayat 13, Dia akan menuntun kita dalam hidup kita, bahkan memberi pengertian kita apa yang akan datang. Sudah diberikan kepada kita, itu namanya hikmat. Diberikan kepada kita supaya kita melakukan segalanya tidak tanpa salah. Karena Roh Kudus yang memberikan kepada kita. Sehingga kita akan menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang berhasil dalam hidup ini. Mari kita jangan menjadi orang baik saja. Tetapi ini yang penting bagi hidup kita. Kita menghadapi tantangan tidak sedikit. Kuasa dosa, kuasa iblis terus akan bekerja untuk mempersekusi kita supaya kita jatuh. Tetapi mari kita mengimani bahwa Allah di dalam kita. Dia lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kita akan dituntun, dibimbing ke dalam suatu keberhasilan dan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Yang memberikan hidup kami sebagai orang-orang yang lahir baru. Jadi orang yang baru, orang yang ada di dalam Kristus, hidup di dalam kerajaan Allah, hidup di dalam anugerah Allah, kasih karunia Allah, hidup di dalam pemeliharaan Allah, tuntunan Allah. Untuk selayaknya kami mengimani, mempercayai, menerima dan hidup dengan taat setia kepada Tuhan. Wujud iman kami kepada Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk melakukan semuanya itu, Tuhan. Untuk kami mempercayai semua itu, karena itu sudah jelas, sudah gamblang, yang sudah Kau berikan kepada setiap orang yang percaya kepada baik Yosua, Yusuf, Daud, dan sebagainya, sampai dengan Paulus dan Petrus. Sekarang saya memohon kepada Tuhan, itu ada di dalam kami, ada di dalam jemaat-Mu. Sehingga jemaatnya bukan hanya menjadi orang baik, tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia. Sehingga apa yang diperbuatnya boleh berhasil. Karena Engkau sendiri Allah yang selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu saat dia mendengarkan firman-Mu. Engkau meteraikan dalam hatinya, Engkau mengingatkan, memunculkan setiap saat, setiap waktu. Sehingga jemaat-Mu semua dilingkupi oleh firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dengan iman mereka. Sehingga mereka menjadi orang masa depan, orang yang berhasil, orang yang menang. Seperti yang Kau kehendaki, dia menjadi saksi-Mu yang baik bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang menuntun, membimbing dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh syukur doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman, bahwa kita bersama-sama dengan Dia. Kita dapat melewati semuanya dengan baik, dengan kuasa-Nya. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang sembuhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. kita pujikan dari awal. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersamamu Bapa, Bersamamu Anugerah-Mu besar
tadi dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah sampaikan, kiranya boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apa aku tidak bukan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berkat Tuhan telah mengalir ke dalam kehidupan kita, baik berkat jasmani, rohani maupun materi. Saat kita memberikan apa yang terbaik buat Tuhan, persembahan, perpuluhan, kita akan persiapkan dengan menaikkan pujian, syukur kepada Tuhan. Yang bertugas dapat mempersiapkan diri untuk melayani persembahan. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, syukur kepada Tuhan, syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Syukur kepada Tuhan. Kami undang dari BBI dapat mengadakan persembahan, melayani persembahan. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur karena Dia berikan anaknya. Yesus, kini yang lemah, berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena semua telah Tuhan berbuat bagi kita. Kini yang lemah,
kita serahkan persembahan kepada Tuhan melalui doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap pimpinan, penyertaan, dan berkat-Mu yang terus mengalir, melimpah dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Pada saat Tuhan kami berikan apa yang terbaik buat Engkau, persembahan kami, perpuluhan kami, persembahan khusus kami, Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan, sehingga kami persembahkan ini boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persembahan kuasa-Mu dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih dari BPI yang telah melayani dalam persembahan. Saat ini bersama-sama kita akan memperhatikan dan melihat pengumuman yang sudah dipersiapkan oleh tim multimedia. I will sing of the goodness of God. Shalom, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlokomulyo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan berita sepekan. Yang pertama, hari ini di ibadah kedua akan dilaksanakan upacara gereja pembaptisan. Mari seluruh jemaat kita mendukung di dalam doa untuk saudara-saudara kita yang sudah memberi diri untuk dibaptis. Yang kedua, Gembala Sidang, pemimpin gereja, dan seluruh jemaat turut bersimpati atas meninggalnya Bapak Heri Kusmianto, ayahanda dari Ibu Herdiana, istri dari Bapak Herman, dari KPW El Sadai. Kiranya damai sejahtera dan penghiburan dari Tuhan Yesus melimpah bagi seluruh keluarga. Yang ketiga, Ibu Oktaviani atau Ibu Luki dari KPW Efrata beberapa waktu yang lalu dirawat di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Mari seluruh jemaat kita mendukung di dalam doa untuk proses pemulihannya. Yang keempat, Fellowship Pelayan akan dilaksanakan Minggu 30 November 2025 pukul 11 di Ruang Serbaguna. Mari para pelayan kita bersama-sama mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur. Karena fellowship ini adalah fellowship pelayan terakhir di tahun 2025. Yang kelima, minggu depan 30 November 2025 dalam rangka Hari STBI, firman Tuhan di ibadah pertama akan dilayani oleh Ibu Dr. Eko Wahyu Suryaningsih MTH. Dan pada hari itu juga akan ada persembahan pujian dari mahasiswa STBI, juga pelayanan sekolah minggu. Yang keenam, sepanjang bulan Desember 2025 yang akan datang, persekutuan KPW ditiadakan dengan tujuan supaya semua jemaat dapat ambil bagian dalam persiapan Natal. Inilah saatnya kita menyatakan kasih kepada saudara-saudara kita yang selama ini kita doakan dan kita rindukan untuk bertumbuh bersama melalui GBI Tlokomulyo. Mari semua organisasi dan KPW, juga semua jemaat, doakan, kunjungi, dan undang mereka untuk hadir di ibadah dan perayaan Natal pada Sabtu 27 Desember 2025. Yang ketujuh, jadwal ibadah dan perayaan Natal tahun 2025, juga ibadah awal tahun 2026 sudah tertera di buletin. Silakan seluruh jemaat menyimak dan mari kita bersama mengakhiri juga mengawali tahun dengan ucapan syukur dan semangat yang baru untuk melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Jangan lupa, mari kita ajak seluruh anggota keluarga kita untuk hadir dalam ibadah. Untuk kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara dapat menyimak melalui buletin yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Gereja mengundang jemaat untuk bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama, doa pagi online setiap Selasa pukul 4:30 sampai 5:30 pagi. Yang kedua, doa Hana setiap Selasa pukul 3 sampai 4:30 sore. Yang ketiga, doa dan pujian setiap Rabu mulai pukul 6 sore sampai dengan selesai. Yang keempat, doa pagi setiap hari Sabtu mulai pukul 4:30 sampai 5:30 pagi di gereja. Yang kelima,
Doa Daniel dilaksanakan oleh jemaat 3 kali sehari. Untuk waktunya, jemaat dapat menyesuaikan dengan jadwal masing-masing. Gembala sidang, pemimpin gereja, dan segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo Semarang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Ibu Claudia Iswan Prasetyarni. Yang kedua, anak Karenina Ranum Senja Yokanan. Yang ketiga, anak Kairos Ragil Molina. Yang keempat, anak Stefano Leon Yehuda. Yang kelima, anak Nicholas Sean Kurniawan. Yang keenam, anak Felicia Levina Wibowo. Yang ketujuh, anak Anggita Verly Hasiholan Sitorus. Yang kedelapan, anak Belvania Michelle Nugrahadi. Yang kesembilan, Saudara Immanuel Felix Abel Ketaren. Demikian berita sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Of the goodness of God. Demikian beberapa informasi yang boleh menjadi perhatian bagi kita. Kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami undang diakot. Oh, satu lagi persembahan untuk Natal. Kembali kami undang WBI untuk dapat melayani dalam persembahan Natal. Mari kita mau akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Nesa berdoa untuk doa ucapan syukur, nanti Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat dan doa penutup. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Mengucap syukur untuk setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan, mengucap syukur untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Engkau Allah yang terus memberkati setiap jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka. Engkau Allah yang terus menuntun setiap langkah mereka, memberkati dalam segala pergumulan hidup jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami, menguatkan kami, bahkan membentuk hidup kami, bagaimana kami menghadapi kehidupan ini dengan iman kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya masa depan yang indah yang Tuhan janjikan atas hidup kami akan dapat kami raih ketika kami beriman kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa Bapak Gembala Sidang kami yang Tuhan telah pakai menjadi berkat untuk kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan.
Tuhan mengurapi Bapak Gembala kami dengan kasih kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai dalam pengembalaannya di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga kesehatannya, sempurnakan kakinya ya Tuhan yang beberapa waktu lalu jatuh ya Tuhan. Kau berikan kesembuhan dan pemulihan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk gereja Tuhan GP Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati. Tuhan sudah sertai sampai pada hari ini. Kasih kemurahan Tuhan menyertai gereja kami, memakai gereja kami sebagai alat kemuliaan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa baru bagi nama Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati gereja kami di dalam segala pergumulannya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu dengan goal kehadiran 350 jiwa, juga goal persembahan 58 juta. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Pakai kami semua untuk dapat Tuhan pakai menjangkau jiwa-jiwa baru. Berkati juga untuk seluruh kegiatan gereja kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memakai kegiatan-kegiatan gereja kami untuk kami terus bertumbuh bersama-sama melalui persekutuan-persekutuan di dalam Tuhan. Berkati juga para hamba-hamba-Mu yang melayani dalam gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Stefanus. Kami juga terus berdoa supaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan kakinya yang beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan Tuhan. Sempurnakan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para diakon, para pengurus gereja, para pembina ketua KPW, para pelayan-pelayan Tuhan, ketua-ketua organisasi, guru-guru sekolah minggu. Kami menyerahkan juga untuk guru-guru sekolah TK Paudari Bintang Kasih, juga Yayasan Bintang Kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang mengurapi, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dalam seluruh kehidupannya, dalam rumah tangganya, Tuhan memberkati. Apapun yang di pergumulannya, Engkau Allah yang mengiringi, menyertai mereka semua Tuhan. Berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang dikerjakan, tangan Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tingkap-tingkap langit Kau bukakan, Kau curahkan bagi setiap jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit. Kami menyerahkan untuk Bapak Pendeta Stefanus, Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Kami juga berdoa untuk Bapak Yeskiel Sunarti, Bapak Haryanto, Ibu Trimo, Bapak Budi Wibowo, Ibu Luki, Bapak Yogi. Kami juga menyerahkan anak Marcel, anak Keparel, setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan jamah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu untuk kaum muda di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati kaum muda tempat ini ya Tuhan. Generasi penerus bagi gereja kami ya Tuhan. Engkau menyertai dalam seluruh kehidupan mereka. Engkau menuntun, membimbing mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan buruk, supaya tidak menghilangkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang baik. Tuhan menyertai dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka yang bekerja Tuhan berkati, mereka yang sekolah Tuhan berkati, mereka yang studi Tuhan memberkati dengan kepandaian, kepintaran, kecerdasan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan, secara khusus untuk ibadah kedua nanti, di mana kami akan mengadakan upacara pembaptisan ya Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah terpanggil untuk dibaptiskan Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga pada ibadah kedua mereka dapat dibaptiskan bersama-sama di tempat ini Tuhan. Secara khusus Pak Gembala, Engkau mengurapi, memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan di dalam Bapak Gembala yang akan melakukan proses pembaptisan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus sendiri yang berkarya, bekerja, menjamah setiap anak-anak-Mu yang akan Kau baptiskan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja di tempat ini ya Tuhan. Terkhusus kegiatan-kegiatan Natal ya Tuhan yang akan kami lakukan di bulan Desember yang akan datang Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu
untuk setiap kegiatan-kegiatan Natal organisasi, juga kegiatan Natal umum. Kami menyerahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan, di mana perayaan Natal akan kami adakan tanggal 27 Desember. Tuhan memberkati setiap apa yang sudah kami rancangkan, setiap apa yang sudah kami bincangkan oleh para panitia Tuhan. Memberkati anggaran 30 juta, memberkati cuaca, memberkati secara khusus pembicara Bapak Profesor Sony Salusu yang akan memberkati kami melalui firman Tuhan. Engkau mengurapi dan memberkati Bapak Profesor Sony Salusu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang memberkati setiap apa yang kami pergumulkan untuk setiap acara-acara di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini hadir dalam ibadah ini. Engkau mengurapi memberkati setiap jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah firman-Mu yang terus menjadi rema dalam hidup mereka, memberkati dalam setiap langkah hidup mereka, dalam segala pergumulan mereka. Biarlah firman Tuhan yang terus menuntun setiap langkah hidup jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan pulang dan kami juga akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati kami, firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hikmat-Mu terus menguasai pikiran hati kami untuk kami dapat menatap masa depan yang Tuhan janjikan atas hidup kami. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, kasih kemurahan Allah senantiasa menyertai kehidupan kami bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat dan doa penutup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus akan memberkati, menuntun membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.